Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Produksi Hormon. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nurul Almuizah. Yang kedua ada Angga Dwi Saputra. Yang ketiga ada Eka Amalia Rahmat. Yang keempat ada Muhammad Maulana. Yang kelima ada Mbak Tuti Endarwati. Cakupan bahasan yang akan kami jabarkan, yang pertama ada definisi, yang kedua ada klasifikasi hormon, yang ketiga ada sifat hormon, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan hormon, yang kelima ada fungsi hormon, yang keenam jenis produksi kelenjar hormon, yang ketujuh ada macam akibat kelainan hormon, dan yang terakhir ada review jurnal. Yang pertama yaitu definisi. Menurut S. Colby tahun 1999, kata hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti menimbulkan atau membangkitkan. Hormon adalah suatu zat kimia yang bertugas sebagai pembawa tugas atau chemical messenger yang disekresikan oleh jenis jaringan dalam jumlah yang sangat kecil dan dibawa oleh darah menuju target jaringan di bagian lain dari tubuh untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologi yang khusus. Endokrinologi merupakan cabang ilmu biomedis yang mempelajari hormon dan aktivitasnya, yang merupakan salah satu bidang biokimia yang sangat menarik karena beberapa pemahaman baru ini berasal dari bidang ini. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mas Maulana, dipersilahkan. Selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi hormon. Dalam klasifikasi ini dibagi jadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada hormon perkembangan. Merupakan hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang kedua ada hormon metabolisme atau hormon yang mempunyai peranan dalam proses metabolisme. Yang ketiga ada hormon trofik atau hormon yang dihasilkan oleh suatu sistem yang merangsang kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon. Yang keempat ada hormon pengatur metabolisme mineral dan air, atau hormon yang mengatur hemostatik mineral dan konservasi air di dalam tubuh. Yang terakhir ada hormon pengatur sistem kardiovaskuler, atau hormon yang mengatur aktivitas konduksi dan kontraksi jantung. Yang kedua ada klasifikasi hormon berdasarkan tempat pembentukannya. Yang pertama ada kelenjar hipofise. Merupakan suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari suatu organ endokrin. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini terdiri atas dua buah lobus yang terletak di sebelah kanan trakea. Kelenjar tiroid ini dapat memproduksi hormon tiroksin. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan para hormon atau hormon paratiroksin. Yang keempat ada kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di dalam mediasi sternum di belakang ostrenum atau terletak di dalam toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea dan hanya dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun.
Yang kelima ada kelenjar suprarenal. Berjumlah ada 2, terdapat di bagian atas ginjal kiri dan kanan. Ukurannya bervariasi, beratnya rata-rata 5-9 gram. Yang keenam ada kelenjar pankreatika. Kelenjar ini terdapat pada bagian belakang lambung di depan vertebrata lumbalis 1 dan 2, terdiri dari sel-sel alfa dan beta. Yang terakhir ada kelenjar kelamin. Kelenjar testika ini terdapat pada pria, yaitu pada skrotum menghasilkan hormon testosteron. Next. Selanjutnya kita bahas tentang sifat hormon. Oke. Pertama itu beberapa hormon polipeptida dibuat sebagai prekursor yang tidak aktif. Jadi beberapa hormon polipeptida ini termasuk insulin dan glukagon disintesis oleh sel-sel endokrin induknya sebagai prekursor yang tidak aktif atau yang biasa disebut dengan prohormon. Sifat yang kedua itu hormon-hormon berfungsi dalam konsentrasi yang sangat kecil dan sebagian besar berumur pendek. Jadi hormon-hormon berada dalam darah pada konsentrasi istirahat yang sangat rendah, berkisar satuan mikromolar sampai dengan pikomolar, yang dapat dibandingkan dengan konsentrasi normal glukosa milimolar. Karena alasan inilah hormon-hormon sangat sukar diisolasi, diidentifikasi, dan diukur secara akurat. Sifat hormon selanjutnya itu beberapa hormon bereaksi segera, lainnya bereaksi secara lambat. Beberapa hormon menghasilkan respon fisiologis dan biokimia dengan cepat. Beberapa menit setelah adrenalin disekresikan ke dalam aliran darah, kemudian hati menanggapi dengan mengeluarkan glukosa ke dalam darah. Sebaliknya, hormon-hormon tiroid atau estrogen menghasilkan respon maksimal di dalam jaringan dengan target setelah berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Perbedaan waktu respon tersebut berkaitan dengan perbedaan dalam mekanisme aksinya. Sifat hormon selanjutnya itu hormon berikatan dengan reseptor spesifik pada atau di dalam sel target. Jadi tahap pertama dalam kerja hormon adalah pengikatan dengan suatu molekul atau kumpulan molekul yang khas, yang disebut hormon reseptor, yang berlokasi pada permukaan sel atau dalam sitosol sel target. Reseptor untuk hormon peptida dan amina yang larut di dalam air tidak segera menembus membran sel, terletak pada permukaan luar sel target. Sifat yang terakhir yaitu hormon mungkin memiliki pembantu pesan kedua intraseluler. Sesaat reseptor hormon pada atau di dalam target ditempati oleh molekul hormon, reseptor itu menjalin suatu perubahan yang khas yang membentuk atau membebaskan molekul pembawa pesan intraseluler atau yang disebut pembawa pesan kedua. Kemudian pembawa pesan ini merupakan isyarat dari reseptor hormon ke beberapa sistem enzim atau molekul di dalam sel yang membawa perintah-perintah yang berasal dari hormon. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan sama Mbak Eka. Ya, kelebihan dan kekurangan hormon. Next. Kelebihan hormon. A.
Dampak kelebihan hormon steroid. Karena peranan hormon steroid amat penting bagi tubuh, menjaga stabilitasnya menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satu kondisi yang dapat memengaruhi hormon steroid adalah hipertiroidisme dan tritoksikosis. Yang kedua, hipertiroidisme merupakan kondisi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif memproduksi hormon steroid sehingga kadar hormon steroid di dalam darah menjadi sangat tinggi. Sedangkan tritoksikosis adalah kondisi yang terjadi saat kadar hormon trikosin atau salah satu jenis hormon steroid meningkat terlalu tinggi dan menyebabkan masalah kesehatan. Next. Kekurangan hormon. B. Dampak hormon steroid. 1. Mengalami metabolisme tubuh yang lambat. 2. Mudah mengalami kenaikan berat badan. 3. Mudah lelah. 4. Gangguan memori. 5. Susah buang air besar dan konstipasi. 6. Terlalu peka terhadap udara dingin. 7. Detak jantung lebih lambat dibandingkan kondisi normal. 8. Memiliki kulit kering. 9. Memiliki suara yang serak. 10. Rambut kering dan mudah patah. 11. Mengalami depresi. Selanjutnya ada fungsi hormon. Next. Fungsi hormon yaitu memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengatasi homeostatis. Selain itu, hormon berfungsi untuk memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Angga. Ya, jenis reproduksi kelenjar hormon. Jenis reproduksi kelenjar hormon meliputi yang pertama, atau pembiakan merupakan bagian dari ilmu faal atau fisiologi. Yang kedua, reproduksi secara fisiologis tidak vital bagi kehidupan individual. Dan meskipun siklus reproduksi suatu hewan berhenti, hewan tersebut masih dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, hewan yang diambil organ reproduksinya atau testes atau ovarium. Hewan tersebut tidak mati. Yang ketiga, umumnya reproduksi baru dapat berlangsung setelah hewan mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin. Dan hal ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam tubuh hewan. Yang keempat, hewan tingkat tinggi, termasuk ternak, bereproduksi secara seksual dan proses reproduksinya meliputi beberapa tingkatan fisiologik yang meliputi fungsi-fungsi yang sangat kompleks dan terintegrasi antara proses yang satu dengan yang lainnya. Next. 7. Macam-macam akibat kelainan sistem hormon. Meliputi 1. Penyakit Addison, yang kedua sindrom Cushing, yang ketiga sindrom adrenogenital, yang keempat diabetes mellitus, yang kelima hipothyroidism, yang keenam hiperthyroidism. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tuti.
Baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu review jurnal. Review jurnal ini saya akan membagikan kepada dua jenis review. Yang pertama kepada manusia, yang kedua kepada hewan. Yang pertama kepada hewan dulu ya. Review jurnal pertama itu dengan judul efektivitas pemberian hormon tiroksin atau TEMPA terhadap pertumbuhan ikan pawas atau Osteosilus hasselti CV. Dengan nama jurnal Jurnal Perikanan dan Kelautan, volume dan halaman, volume 21, nomor 2, halaman 26 sampai 31. Tahun penelitian pada tahun 2016. Penulis yaitu Nelvia Mai Susanti, Sukendi, dan Syafriadiman ya. Tanggal reviewnya kemarin 22 Juni 2022. Masuk ke latar belakang, ikan pawas atau Osteosilus hasselti CV adalah salah satu jenis ikan ekonomis penting yang ditemukan di perairan Sungai Kampar, Riau. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ikan pawas dapat tetap terpenuhi dan kelestariannya dari alam dapat terjaga, maka perlu sebuah teknologi budidaya yang tepat intensifikasi di dalam budidaya ikan yang dapat menyebabkan peranan pakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena pakan merupakan biaya yang paling dominan dalam budidaya ikan, yaitu sekitar 40-70% dari biaya produksi. Ini menurut Adelina Wer dan Suharman, penelitian pada tahun 2005. Salah satu teknologi yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ikan adalah penggunaan hormon. Hormon tiroksin, T4, merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid di samping hormon tirodotironin atau T3 yang berfungsi dalam metabolisme umum dan pertumbuhan. Ini menurut Hor dan Randall tahun 1969. Penggunaan hormon tiroksin dalam memacu pertumbuhan ikan telah dilakukan pada beberapa ikan, diantaranya pada ikan platikoral atau Siphoporus maculatus. Ini menurut penelitian Zain et al. Ya 2005, dan penelitian pada ikan maskoki atau Caragus auratus itu penelitian pada tahun 2015 oleh Sembiring et al. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas pemberian hormon tiroksin T4 dengan dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan pawas atau Osteosilus hasselti CV yang dipelihara dengan padat tebar yang berbeda. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor padat, tebar, dan dosis hormon, dan 3 kali ulangan. 3 kali ulangan pada tebar yang digunakan adalah 20, 30, dan 40 ekor ikan atau keramba. Dosis hormon yang diberikan pada penelitian ini yaitu 2 mg per kilogram. 4 mg per kilogram dan 6 mg per kilogram. Ikan dipelihara dalam keramba berukuran 1 kali 1 meter kubik. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa padat tebar 20 ekor per keramba merupakan padat tebar terbaik dalam pemeliharaan ikan pawas, di mana hasil terbaik terhadap parameter pertumbuhan didapatkan. Pemberian tiroksin dengan dosis 6 mg per kilogram pakan memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan bobot mutlak 5,12 kurang lebih 1,7 gram, laju pertumbuhan harian 2,64 kurang lebih 0,47%, retensi protein 58,76 kurang lebih 8,34%, dan kadar glikogen otot ikan pawas 4,54 kurang lebih 0,20. Pemberian tiroksin dengan dosis 4 mg per kilogram pakan memberikan hasil terbaik pada pertumbuhan panjang mutlak 4,72 kurang lebih 0,89 cm. Rasio konversi pakan 1,44 kurang lebih 0,57, retensi lemak 108,50 kurang lebih 12,47%, dan kadar glikogen hati yaitu 6,12 kurang lebih 2,60. Next. Berdasarkan penelitian, kesimpulan
yaitu padat tebar 20 ekor per keramba merupakan padat tebar terbaik dalam pemeliharaan ikan pawas. Pemberian tiroksin dengan dosis 6 mg per kilogram pakan memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan bobot mutlak, laju pertumbuhan harian, retensi protein, dan kadar glikogen otot ikan pawas. Pemberian tiroksin dengan dosis 4 mg per kilogram pakan memberikan hasil terbaik pada pertumbuhan panjang mutlak. Rasio konversi pakan, retensi lemak, dan kadar glikogen hati, sedangkan kelulus hidupan terbaik terdapat pada pemberian tiroksin dengan dosis 2 mg per pakan. Selanjutnya yaitu review jurnal pada manusia. Peranan hormon yaitu pada manusia growth hormone dengan judul peran growth hormone terhadap metabolisme lipid. Dengan nama Jurnal Ilmiah Kedokteran, volume 43 nomor 3 halaman 184 sampai 190. Penelitian dilakukan pada tahun 2012 oleh I Gusti Ayu Dewi Ratnayanti yang direview pada kemarin 22 Juni 2022. Dengan latar belakang growth hormone atau GH merupakan salah satu hormon yang mengatur metabolisme tubuh, termasuk metabolisme lipid. Growth hormone dapat mengatur kadar lemak dalam jaringan dan profil 1 lipid darah. Growth hormone mempengaruhi metabolisme lipid terutama melalui regulasinya terhadap sintesis, ekskresi, dan pemecahan internal lipid. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh dan peran growth hormone terhadap metabolisme lipid pada manusia. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa growth hormone secara konsisten mampu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL, sedangkan pengaruhnya terhadap trigliserida dan LDL menunjukkan hasil yang bervariasi. Growth hormone atau GH memicu liposis dengan merangsang aktivitas HCl dan LPL sehingga mempengaruhi kadar trigliserida dan simpanan lemak jaringan. Kadar kolesterol dan lipoprotein dikontrol dengan mengatur sintesis kolesterol dengan menurunkan aktivitas HMG-CoA, reduktase, ekskresi kolesterol melalui empedu, dan ditingkatkan dengan merangsang aktivitas enzim C7-alpha-OH, memecahkan FLDL dan LDL, ditingkatkan dengan meningkatkan ekspresi reseptor LDL dan APOE, serta mempengaruhi modifikasi mRNA ApoB100. Aktivitas LPL yang meningkat juga merupakan faktor penting dalam metabolisme HDL. Kesimpulan dari penelitian yaitu pengaruh GH, growth hormone, terhadap metabolisme lipid pada manusia terjadi melalui regulasi terhadap sintesis, ekskresi, dan pemecahan lipid internal. Konsisten menurunkan kadar kolesterol total, tubuh, dan LDL. Tetapi pengaruhnya terhadap trigliserida dan HDL bervariasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.